Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Intan Nabadani SPDMS, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Oke anak-anak, hari ini topik pembahasan kita yaitu pengertian objek dan metode sejarah pendidikan Islam, penggunaan sejarah pendidikan Islam, dan periodisasi sejarah pendidikan Islam. Oke anak-anak, mari kita lihat slide berikut ini. Oke, pengertian sejarah pendidikan Islam. Dipandang dari sisi etimologi kata sejarah, pendidikan dan Islam mempunyai makna masing-masing. Menurut Kamus Besar Indonesia, tiga kata tersebut mempunyai arti, yaitu yang pertama, sejarah adalah peristiwa segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Kata yang kedua, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan yang ketiga, Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajarannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dapat disimpulkan dari tiga kata tersebut bahwa pengajaran mendewasakan manusia dan perkembangannya yang terjadi pada masa Rasulullah hingga saat ini. Menurut Abuddin Nata, yakni ilmu pendidikan Islam yang memfokuskan kajiannya pada data-data empiris yang dapat dilacak dalam sejarah, baik yang berupa karya tulis, peninggalan berupa lembaga, maupun pendidikan dengan berbagai aspeknya. Dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah pendidikan Islam yaitu proses belajar mengajar yang menitik beratkan kepada data-data peninggalan masa Rasulullah hingga saat ini yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, anak-anak, lihat slide berikutnya. Sejarah biasanya ditulis dan dikaji dari sudut pandang suatu fakta atau kejadian tentang peradaban bangsa, maka objek sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik informal maupun formal. Dengan demikian, dapat diperoleh sejarah serba objek. Dalam hal ini, sejalan dengan peranan agama Islam sebagai agama dakwah, menyeru kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, menuju kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin. Namun secara cabang ilmu pengetahuan berbeda dengan yang dilakukan dalam objek-objek sejarah pendidikan, seperti mengenai sifat-sifat yang dimilikinya. Oke, pendidikan tidak akan ada artinya apabila manusia tidak ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan objek dan subjek pendidikan. Artinya, manusia tidak akan berkembang dan mengembangkan budayanya secara sempurna apabila tidak ada pendidikan. Dengan demikian, maka akan diperoleh apa yang disebut sejarah sebagai subjek, itu adalah objek sejarah Islam. Metode sejarah pendidikan Islam. Memahami sejarah adalah hal yang cukup rumit. Setidaknya ada dua fase untuk sampai pada hal tersebut. Pertama adalah fase pengalian sejarah. Yang kedua adalah fase penulisan sejarah. Adapun metode yang dapat ditempuh untuk fase yang pertama adalah metode lisan. Dengan metode ini pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. Yang kedua, metode observasi. Dalam hal ini, objek sejarah diamati secara langsung. Dan selanjutnya, metode dokumenter, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Oke, kegunaan sejarah pendidikan Islam. Secara umum, sejarah mengandung kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Karena sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan serta perkembangan di kehidupan umat manusia. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang mengandung banyak sekali nilai-nilai kesejarahan yang langsung dan tidak langsung mengandung makna besar, pelajaran yang sangat tinggi dan pimpin utama, khususnya bagi umat Islam. Maka tarik dan ilmu mempunyai kegunaan dalam Islam, menduduki arti penting dan mempunyai kegunaan dalam kajian Islam. Oke anak, selanjutnya periodisasi sejarah pendidikan Islam. Menurut Harun Nasution, sejarah pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian dapat dirincikan lagi menjadi 5 masa, yaitu pertama masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, kedua masa khalifah, yang ketiga masa kekuasaan Umayyah, yang keempat masa kekuatan Abbasiyah di Baghdad, yang kelima masa dari jatuhnya kekuatan khalifah di Baghdad pada tahun 1250 Masehi sampai sekarang.
Oke, hanya ini ya yang bisa Ibu sampaikan. Hanya inilah topik pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jika ada ingin pertanyaan, boleh bertanya di grup kelas kita ya. Oke, Ibu akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.